Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel PAI Channel. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat berdasarkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu bab tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Pembahasan pada bab ini meliputi 3 bagian. Bagian pertama tentang asuransi syariah, bagian yang kedua tentang perbankan syariah, dan bagian yang ketiga tentang koperasi syariah. Sebelum kita lanjut ke bagian yang pertama, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi memiliki arti yaitu pertanggungan. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang kegunaannya adalah untuk 1. Memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti atau tidak bisa diprediksi. 2. Memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Adapun asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful berasal dari bahasa Arab, yaitu takafala yatakafalu kafulan, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Dalam istilah syariah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong, simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, 4. Pembayaran iuran atau premi, 5. Kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita tertanggung, 6. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda yang bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Batavia Sheikh Z.N. Brand Ashanti Massafais pada tahun 1843. Lalu, perusahaan asuransi jiwa yang pertama yaitu Nederlandse Indische Levensverzekering and Leven Maatschappij pada tahun 1859. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat Tbk, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia. Sehingga pada tanggal 24 Februari tahun 1994, melalui tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie. Selanjutnya, hukum asuransi dalam Al-Quran dan Hadis tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian pada Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Adapun hadis yang berkaitan dengan hukum asuransi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'minin kurbatan minad dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimanakah hukum asuransi menurut para fuqaha atau ulama fikih? Terkait hukum asuransi, terdapat perbedaan pendapat. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara ada golongan yang lain menyatakan haram. Bahkan di Indonesia, ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram, karena alasannya pertimbangan adanya aspek riba dan gharar, yaitu transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Sedangkan menurut para ahli fikih klasik, tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktik asuransi. Hal tersebut kemudian menjadi alasan golongan ulama fikih membolehkan asuransi karena berpegang pada kaidah usul fikih al-aslu fil asya'i al-ibaha hatta yadullu dalilu ala tahrimi. Hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun pendapat para ulama fikih kontemporer menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi dua macam. Pertama, asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented, maka hukumnya haram. Alasannya, pada asuransi tijari tersebut terdapat praktik riba dan gharar. Dan yang kedua adalah asuransi ta'awuni atau tabarru yang merupakan asuransi sosial. Landasannya adalah tolong-menolong, sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi tersebut mubah atau boleh. Hal ini dipertegas dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 21/DSN/MUI/10/21 tentang kehalalan asuransi syariah, yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Adapun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan asuransi di Indonesia, baik asuransi konvensional maupun syariah, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Berikutnya, rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu saja, yaitu ijab dan qabul. Menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi terdiri dari 4, yaitu 1. Kafil, yaitu orang yang menjamin, harus baligh, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. 2. Makfullah, yaitu orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kafil. 3. Makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan 4. Makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang,
Disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Adapun syarat bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah 1. Baligh, 2. Berakal, 3. Bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan. Sedangkan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah yaitu 1. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar, 2. Tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, 3. Tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Selanjutnya, tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan asuransi syariah yaitu untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain. Adapun prinsip asuransi syariah, 1. Tauhid. Prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dalam bermuamalah, karena sejatinya setiap tindakan manusia adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Keadilan, yaitu menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa akad tabarru atau pembayaran premi adalah merupakan kewajiban anggota yang dimana tabarru tersebut digunakan untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah dan berhak atas klaim asuransi. Sementara itu pengelola wajib mengelola dana tabarru tersebut dan berhak mendapatkan bagi hasil atas dana tabarru yang diinvestasikan oleh peserta asuransi. 3. Ta'awun atau tolong-menolong. Setiap peserta asuransi harusnya dilandasi prinsip saling membantu karena hal tersebut merupakan prinsip utama dari asuransi syariah. 4. Kerjasama. Wujud daripada kerjasama tersebut berupa akad mudharabah atau musyarakah, yaitu kesepakatan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. 5. Amanah atau trustworthy. Prinsip amanah dalam asuransi syariah harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi. 6. Kerelaan atau ridho, yaitu dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Dana sosial ini benar-benar bertujuan untuk membantu peserta lain yang sedang tertimpa musibah. 7. Larangan praktik riba. Riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari jumlah aslinya. Praktek riba dapat berupa pengalokasian premi yang dibayarkan oleh peserta untuk investasi yang mengandung praktik riba di dalamnya. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya tidak boleh sama sekali mengandung unsur riba. 8. Larangan praktik gharar. Gharar adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Contoh praktik gharar terjadi apabila pihak perusahaan menyatakan akan membayar klaim asuransi dari nasabah 20 hari sejak terjadinya kesepakatan. Nah, 20 hari ini tidak jelas apakah 20 hari kalender ataukah 20 hari efektif sehingga hari Sabtu atau Minggu yang libur tidak dihitung. 9. Larangan praktik judi atau maisir. Judi atau maisir adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Dalam praktek asuransi, unsur perjudian dapat terjadi seperti ketika seorang nasabah yang mengambil jangka waktu pembayaran premi selama 5 tahun, namun pada tahun ketiga ia memutuskan untuk berhenti, tetapi oleh perusahaan ia tidak mendapatkan pengembalian atas premi yang sudah dibayarkan sebelumnya. Agar kita mengetahui perbedaan antara asuransi non-syariah atau konvensional dengan asuransi syariah, dapat kita lihat melalui tabel berikut ini. Yang pertama, aspek visi dan misi. Untuk asuransi non-syariah memiliki misi ekonomi dan misi sosial. Sedangkan untuk asuransi syariah memiliki 4 misi, diantaranya misi akidah dan syiar Islam, misi ibadah atau ta'awun, misi perekonomian, dan misi pemberdayaan umat. Kemudian aspek dewan pengawas dalam asuransi non-syariah atau konvensional itu tidak ada,
karena dalam praktiknya tidak diawasi sehingga pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Sedangkan dalam asuransi syariah itu ada Dewan Pengawas, di mana DPS ini, Dewan Pengawas Syariah, bertugas mengawasi pelaksanaan operasional agar terbebas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian aspek yang ketiga yaitu akad atau perjanjian. Dalam asuransi konvensional atau non-syariah didasarkannya hanya pada prinsip jual beli, sedangkan pada asuransi syariah prinsipnya adalah tolong-menolong. 4. Aspek investasi dana. Pada asuransi konvensional, investasi secara bebas dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi halal haramnya objek investasi yang dilakukan. Sedangkan dalam asuransi syariah harus melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, artinya bebas dari praktek riba dan tempat maksiat. Kemudian yang kelima, aspek kepemilikan dana. Dalam asuransi non-syariah, dana yang terkumpul dari pembayaran premi peserta sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan bebas diinvestasikan kemana saja. Sedangkan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari pembayaran premi tersebut milik peserta dan perusahaan hanya diberikan amanah untuk mengelola dana tersebut. Kemudian aspek yang keenam berkaitan dengan pengelolaan dana. Pada asuransi konvensional atau non-syariah tidak ada pemisahan dana. Pada beberapa layanan, jasa asuransi tertentu dapat mengakibatkan dana menjadi hangus atau hilang. Sedangkan dalam asuransi syariah ada pemisahan dana, yaitu dana tabarru, derma, dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus kecuali sebagian kecil yang diniatkan untuk dana tabarru atau dana kebajikan. Aspek yang ketujuh yaitu penjamin resiko. Dalam asuransi non-syariah itu transfer of risk, sedangkan dalam asuransi syariah itu sharing of risk, yaitu terjadi proses saling menanggung antara peserta yang satu dengan peserta yang lain. Aspek yang kedelapan, pembayaran klaim. Dalam asuransi konvensional atau non-syariah, sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan, sehingga perusahaan yang akan menanggung klaim dari peserta asuransi. Hal tersebut terjadi karena segala resiko sudah ditransfer dari peserta kepada perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi syariah, sumber biaya klaim diambil dari rekening dana tabarru, yaitu pertanggungan resiko di antara sesama peserta. Jika salah satu peserta tertimpa musibah, maka peserta yang lain turut pula menanggung resiko bersama-sama. Dan aspek yang terakhir, keuntungan. Pada asuransi non-syariah, semua keuntungan adalah milik perusahaan, sedangkan dalam asuransi syariah, keuntungan tidak semuanya menjadi milik perusahaan, tetapi dibagi rata antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi, sesuai dengan prinsip bagi hasil yang telah disepakati. Di samping perbedaan tersebut, ada beberapa persamaan dari kedua asuransi ini. Di antara persamaan tersebut yaitu 1. Akad dan kesepakatan kerjasama pada dua asuransi ini sama-sama berdasarkan atas kerelaan masing-masing peserta. 2. Keduanya memberikan pertanggungan dan jaminan resiko bagi pesertanya. 3. Kedua asuransi tersebut memiliki akad yang bersifat mustamir atau terus-menerus. 4. Keduanya berjalan sesuai dengan akad masing-masing pihak. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu manfaat asuransi syariah bagi umat. Adapun manfaat asuransi syariah yaitu 1. Merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. 2. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. 3. Melindungi diri dari praktek-praktek muamalah yang tidak bersyariat. 4. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. 5. Efisien, dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. 6. Sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi. 7. Menabung. Karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Cukup sekian pembahasan materi PAI untuk kelas 10 tentang asuransi syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.